Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama. Bila kulihat, bisa dia punya bason kakak. Tangaraya, bisa ya? Oke. Kita pakai bason kakak. Tangaraya nawangu majaga guruku naweri awangu omoriku mati hate kakiu uitaha taweri limamu ku janji untuk oruhai lagu mamangnya lagu ku janji untuk oruhai lagu mamadiu lagu. Kita akan masuk dalam doa karena Mama Diaken Margareta ya, yang sebenarnya doa firman, karena beliau tidak hadir, saya mohon kesediaan Bapak penanggung jawab untuk bawa kita dalam doa. Mari kita satu hati kita berdoa. Paru persaat Tuhan kami datang udah syukur dan terima kasih di hadapan diri-Mu atas tuntunan dan penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami pada saat ini. Terkhususnya Tuhan di hari ini Tuhan yang kami melakukan akan tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Yang berkenan Tuhan memberkati, yang tidak berkenan Tuhan mengampuni, sehingga tidak menjadi penghalang berkat dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu dari tempatnya masing-masing, sehingga kami boleh ibadah dalam selamat di tempat ini. Dan saat ini Tuhan kami akan hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelumnya turunkan Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami masing-masing. Khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan itu semuanya boleh terjadi sesuai yang kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam anak Yesus Kristus kami angkat doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin. Amin. Terima kasih Bapak penanggung jawab. Baik ya, kekasih-kekasih Tuhan, kita pertemuan khusus di kitab Imamat yang lalu di Bapak Penatua Yejiwedu itu kita pasal 1 sampai pasal 7. Kemudian di Mama Diaken Margareta pasal 8 sampai 10. Kita langsung selesaikan hari ini di pasal 11 sampai pasal 27. Tapi ada yang khusus untuk menjadi bahan bacaan dan renungan kita. Itu dari Imamat pasal 25. Imamat pasal 25. Ayat 1 sampai 22. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 22. Saya baca duluan, kita bergiliran ya. Nanti selanjutnya Bapak Meldi terus kita keliling ya. Satu ayat, saya saja yang 2 ayat. Nanti Bapak Meldi mulai 3. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan.
6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sahabat masa perhentian penuh suatu saat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Ya, pas. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun penghentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanah, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkala itu di mana-mana di seluruh negeri. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allah, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku
akan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman. Tentang tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan Memerintahkan berkata kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk ketiga tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Baik, terima kasih. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan dalam hidup kita dan memeliharanya. Shalom. Baik, Bapak Mama kekasih Tuhan, kita lihat di kertas yang dibagikan. Jadi saya untuk pasal 11 sampai 27 itu ada pengantarnya ya, untuk secara umum begitu, untuk kita lihat bersama. Pengantar Imamat pasal 11 sampai 27 mencakup perenungan mendalam mengenai kekudusan, ketaatan, dan relasi atau hubungan antara umat Israel dan Allah. Pasal 11 sampai 27 ini juga berisi hukum-hukum yang mengatur kehidupan rohani, sosial, dan moral bangsa Israel. Berikut mari kita ikuti ringkasan dan bahan perenungan per pasal atau secara tema berdasarkan isinya. Bagian pertama Imamat pasal 11 sampai 15 itu temanya kekudusan tubuh. Tema utama hukum tentang makanan, tentang najis atau tahir, dan tentang kebersihan lahiriah. Khusus pasal 11, Imamat pasal 11 itu kita bisa tema kecilnya hukum makanan halal dan haram. Di mana hal menjaga tubuh sebagai bait Allah itu hal yang sangat dipentingkan di Imamat 11. Kemudian hal yang membedakan mana yang membawa kehidupan rohani dan mana yang mencemari hidup. Kalau kita baca Imamat pasal 12 sampai 15 itu ada tema-tema kecil tentang najis karena penyakit, tentang kelahiran, tentang cairan tubuh. Ya terutama penyakit ini berhubungan dengan apa ya Bapak Mama, penyakit kusta. Hal menjaga kekudusan dan kebersihan bukan hanya secara fisik tetapi juga rohani. Tentang bagaimana ya kita mengizinkan Tuhan menyucikan bagian kehidupan kita yang tersembunyi. Kemudian Imamat pasal 16 itu tentang hari pendamaian atau kalau dalam bahasa Latinnya Yom Kippur. Tema utamanya penebusan dosa tahunan umat. Jadi hal perenungannya merenungkan tentang pentingnya menyadari betapa seriusnya dosa di hadapan Allah. Dan tentang pentingnya menghargai pengorbanan Yesus Kristus ya. Kalau kita kaitkan, kita tarik di dalam perjanjian baru, maka kita akan melihat dari Imamat 16 ini bahwa tentang pengorbanan di sana mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus Kristus sebagai imam besar dan domba Allah yang menghapus dosa. Kemudian Imamat pasal 17 sampai 22 itu bisa ada tema umumnya kekudusan dalam hubungan dan juga moral. Tema utama larangan penyembahan berhala, kekudusan seksual, kasih terhadap sesama. Khusus di Imamat pasal 17 sampai pasal 20 itu berbicara tentang hukum moral dan sosial. Hal yang dapat kita renungkan kalau kita membaca Imamat 17 sampai 20 yaitu tentang kehidupan
yaitu bagaimana hidup dalam kesucian dan kasih. Juga tentang pentingnya hubungan persekutuan, tentang menghormati keluarga, dan menjauhi praktek hidup yang tidak kudus. Selanjutnya Imamat 21-22 berbicara tentang kekudusan imam dan persembahan. Tema utama di sana, imam harus lebih kudus karena mewakili umat di hadapan Allah. Nah, perenungannya, jika saya memiliki tanggung jawab rohani, ya, dalam hal ini sebagai pelayan atau pemimpin dalam kita majelis jemaat, apakah saya hidup sesuai standar kekudusan lebih tinggi? Maksudnya lebih tinggi dari warga jemaat. Apakah persembahan hidup saya layak dan tidak cacat? Nah, itu perenungan dari kalau kita baca di Imamat 21-22. Nah, sekarang Imamat 23 berbicara tentang Hari Raya Tuhan. Tema utamanya kalender rohani Israel. Jadi ada Sabat, Paskah, Pentakosta, Hari Pendamaian, Pondok Daun. Perenungannya, apakah saya menyediakan waktu secara teratur untuk Tuhan? Apakah hidup saya dipenuhi dengan perayaan kasih karunia dan perenungan atas karya keselamatan Allah? Kemudian kita lanjut di pasal 24. Itu berbicara tentang kekudusan nama Tuhan dan keadilan. Tema utama, jangan menghujat. Ya. Hukum, ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Menjadi perenungannya, apakah saya menghormati nama Tuhan dalam kata-kata dan tindakan? Kemudian apakah saya mengampuni atau masih menuntut balas? Kemudian Imamat pasal 25 itu berbicara yang tadi kita baca renungkannya. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Temanya istirahat. Karena Sabat itu hari istirahat. Kemudian berbicara tentang kebebasan dan pemulihan sosial. Yang dapat direnungkan, apakah saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupi jika saya taat beristirahat? Apakah saya siap memulihkan orang lain dan melepaskan hak saya demi kasih? Nah, kemudian Imamat pasal 26, berkat dan kutuk. Tema utama, konsekuensi atau akibat dari ketaatan dan ketidaktaatan. Perenungannya, apakah saya hidup dalam ketaatan yang membawa berkat atau dalam pembangkangan yang mendatangkan akibat? Apakah saya bersedia kembali jika menyimpang? Kemudian di Imamat pasal 27, Nasar, janji khusus bagi Tuhan. Tema utama, peraturan tentang Nasar atau janji khusus dan persembahan khusus. Perenungan, apakah saya setia pada janji dan komitmen yang saya buat kepada Tuhan? Apakah saya mempersembahkan yang terbaik, bukan sisa? Ada pertanyaan juga secara umum dari pasal 11 sampai pasal 27, itu dirangkum dalam 3 pertanyaan umum. Yang pertama, apakah hidupku mencerminkan kekudusan Allah? Apakah saya memberi ruang bagi Tuhan untuk menyucikan setiap aspek hidup saya? Bagaimana saya bisa mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan? Nah, ini pertanyaan perenungan, bukan untuk kita bahas dan diskusikan. Tapi ini untuk direnungkan saja 3 pertanyaan penting ini. Nah, kita masuk sekarang secara khusus dari pasal 25. Kita lanjut di bacaan tadi. Imamat 25 ayat 1-12 membahas tahun Sabat dan tahun Yobel dengan fokus pada maksud teologis, struktur ayat, serta hubungannya antara kehidupan rohani dan hal praktis bagi kita saat ini. Tema utama tahun Sabat bagi tanah, itu ayat 1 sampai ayat 7, dan tahun Yobel yang ke-50 ayat 8 sampai 22. Tujuan utamanya mengajarkan prinsip istirahat, kepercayaan, keadilan sosial, dan pemulihan dia dalam rencana Allah. Nah, kita lihat yang pertama itu tentang struktur dulu dan penjelasan ayat. Nah, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, ya, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladang. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada suatu sabat perhentian penuh bagi tanah itu. Prinsip utama, tanah mendapat sabat,
tidak ditanami atau lepas hasil panen atau dipanen hasilnya seperti biasa. Jadi Bapak Mama ya, dari ini ya, kita perhatikan bahwa jangankan manusia, tanah tempat di mana nanti kalau bangsa Israel sudah sampai sana dalam hal ini Kanaan, yang mereka harus ingat bahwa sejak mereka mulai menduduki, hitung pada tahun ke-7 itu tanah itu harus istirahat total. Karena itu tahun Sabat. Ya, tahun Sabat, tahun ke-7. Nah, kita lanjut tujuannya, memberi istirahat bagi tanah. Nah, ini juga penting tentu untuk kalau kita lihat secara ekonomi, secara ekologi, maksudnya secara ilmu tanah, bahwa tanah itu kalau dia istirahat, maka dia akan kembali menyuburkan dirinya. Ya, kita ingat dulu itu ada istilah ladang berpindah. Jadi kalau orang sudah tanam di sini, nanti dia tidak tanam lagi. Dalam putaran berikut, dia tanam di tempat lain. Nanti baru dia kembali lagi ke situ. Artinya supaya tanah itu dia memulihkan dirinya kembali. Kemudian mengajarkan umat untuk bergantung pada pemeliharaan Tuhan, bukan hasil usahanya sendiri. Jadi maksudnya di sini bahwa itu menguji diri kita. Saat kita kasih istirahat itu tanah, kita percaya tidak bahwa Tuhan tetap akan menopang kita. Atau kayak kita takut. Nah, sama dengan, kalau saya pergi gereja ini hari ke-7 kan, tercatat. Kalau saya kasih tinggal insami pekerjaan, bahaya. Apa kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan tetap punya cara untuk menolong kita di saat hari yang harus kita khususkan itu kita benar-benar taat pada kehendak Tuhan. Kemudian dikatakan menghormati waktu yang telah dikuduskan Tuhan. Itu hal belajar untuk bagaimana kita melihat bahwa ini waktu Tuhan yang khusus Tuhan sediakan. Dengan kita menyisikan itu dan sendirinya kita belajar bahwa kita sedang menghormati Tuhan yang memberi waktu dan tahun istirahat atau hari istirahat. Kemudian B ayat 8 sampai 12 itu berbicara khusus tahun Yobel. Setiap tahun ke-50. Ya. Hendaklah engkau menguduskan tahun ke-50 itu dan memberitakan kebebasan di negeri itu. Ya, tahun Yobel dimulai pada hari pendamaian Yom Kippur, waktu pengampunan. Peristiwa penting dalam tahun Yobel, pembebasan orang-orang yang dijual sebagai budak, pengembalian tanah kepada pemilik semula, tanah tidak ditaburi atau dituai seperti tahun Sabat. Nah, jadi kalau Yobel tahun ke-50 ini adalah tahun setelah 7 kali 7 tahun. 7 kali 7, 49. Nah, setelah itu. Jadi, pada tahun ke-50, sejak mulai terhitung bangsa Israel dulu di Kanaan, tahun ke-50 itu, kalau saya tadi sedang gade di Bapak Itra saya punya sawah. Karena saya belum mampu terus dan Bapak Itra tahu. Saya tidak mampu. Akhirnya, Bapak Itra pakai terus. Pas di tahun Yobel itu bebas. Bebas sudah. Jadi Bapak Itra tinggal langsung kasih kembali sama saya sudah tanpa minta apa-apa lagi. Begitu. Tapi ya itu contoh. Tapi tidak mungkin sama dengan kita punya apa sih nih? Tidak mungkin sama. Kan kalau kita sini bahaya sudah. Saya kasih kerbau baru langsung kasih spray begitu. Beda deh punya apa ya. Mereka punya apa di sana. Tentu dengan perhitungan-perhitungan yang tertentu tidak sampai memberatkan terlalu. Perenungannya apakah Allah adalah pemilik utama tanah dan hidup? Apakah kita rela melepaskan kendali dan hak milik kita demi keadilan dan pemulihan sesama? Jadi sebenarnya ini landasannya adalah bahwa tanah ini bukan kita punya. Tanah ini kan dari Tuhan. Tuhan yang beri. Nah sekarang relakah kita untuk tanah yang Tuhan sudah kasih free sama kita ini dan yang sudah kasih free kepada orang lain, ya, relakah kita di saat tadi itu soal gadai kita mau rela untuk kembalikan kepada dia? Nah, itu tidak mudah. Tapi tahun Yobel harus itu dilakukan. Nah selanjutnya ayat 13 sampai 17 prinsip ekonomi dalam tahun Yobel. Janganlah kamu saling merugikan, melainkan takutlah akan Allahmu sebab akulah Tuhan Allahmu. Tanah bukan untuk dijual secara permanen. Segala transaksi properti dihitung berdasarkan berapa tahun tersisa sebelumnya. Jadi bangsa Israel itu memang
kan tanah mereka itu sudah dibagi dalam suku itu sudah dibagi. Jadi memang mereka yang pasti gade atau apa kepada saudara mereka sendiri. Ya mungkin lain. Jadi kalau mau bilang untuk sampai transaksi untuk dijual beli, tidak mungkin. Karena itu mereka ada di dalam sendiri yang saling pinjam meminjam begitu ya, tanah. Nah, tujuan utama mencegah akumulasi kekayaan. Jadi supaya jangan ada yang mengumpulkan begitu ya, mengumpulkan kekayaan dan penyelesaian ekonomi jangka panjang. Jadi orang yang kaya terus menjadi kaya, orang yang tadi sudah miskin dia terus menjadi melarat. Tidak ada prinsip itu. Bahkan Bapak Mama sedikit saya sampaikan. Pernah ini saya sampaikan bahwa bangsa Israel dia sistemnya begini. Ini contoh saja ya, contoh. Macam minta maaf ya kalau saya pakai contoh kita. Macam Bapak Itra ini kaya sekali. Nah, habis Bapak Itra, di bawahnya sedikit itu Bapak Feni. Di bawahnya sedikit lagi Bapak Eka. Nah, sampai nanti contoh saya ini paling miskin dari kita 4 orang. Nah, nanti Bapak Feni wajib ditanggung oleh Bapak Itra. Meskipun Bapak Feni mampu, tapi di atas Bapak Feni ada Bapak Itra. Jadi Bapak Itra tetap harus topang Bapak Feni. Bapak Feni topang Bapak Eka. Bapak Eka nanti topang saya. Ya, jadi seperti seperti Bapak Itra topang saya tapi tidak langsung ke saya. Jadi itu sistemnya mereka yang kuat harus menopang yang lebih lemah. Jadi tidak ada bilang di sana, "Wih, saya tidak punya apa-apa, saya lemah." Tidak, dia harus tetap punya tanggung jawab. Di bawahnya dia pasti ada lebih melarat. Meskipun dia susah, tapi dia harus melihat orang yang lebih susah. Itu prinsip hidup mereka. Nah, jadi tidak ada di sana prinsip hidup ya saya kaya sendiri atau saya hidup baik sendiri. Semuanya hidup bersama untuk saling menopang. Nah, selanjutnya ayat ya itu kalau perenungannya apakah saya hidup dalam kesadaran bahwa segala yang saya miliki adalah milik Tuhan, itu dasarnya. Dan apakah saya adil dalam urusan ekonomi dan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bergereja. Kemudian ayat 18-22, janji Tuhan bagi yang taat. Aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6. Kenapa di tahun ke-6 yang Tuhan limpahkan berkat betul? Karena tahun ke-7 harus istirahat. Tidak buat apa-apa. Jadi tahun ke-6 itu Tuhan limpahkan betul. Jadi sebentar mereka tidak akan kekurangan saat mereka tidak harus bekerja di tahun ke-7. Ketaatan mendatangkan pemeliharaan ilahi. Allah berjanji bahwa panen tahun ke-6 akan cukup bahkan untuk 3 tahun. Hingga panen tahun ke-8 atau ke-9. Wah, luar biasa. Ini adalah ujian iman dan pernyataan kasih karunia Allah yang setia. Renungannya, apakah saya percaya bahwa ketaatan kepada Tuhan akan mencukupi bahkan saat secara akal sehat ya, untuk hal ekonomi itu berkata tidak mungkin atau tidak masuk akal. Kok bagaimana ini hasil tahun ke-6 bisa untuk saya makan cukup di tahun ke-7 bahkan 8-9. Secara ilmu ekonomi itu tidak masuk akal, ya kan? Secara logika. Tetapi inilah ujian iman. Apakah percaya akan janji Tuhan itu, akan berkat yang Tuhan limpahkan atau tidak? Nah, itu tadi mulai dengan struktur ya. Sekarang mulai dilanjutkan dengan pesan secara teologis dari bagian bacaan firman tadi. Tuhan adalah pemilik segalanya, itu prinsip penting. Tanah dan waktu adalah milik Tuhan. Kemudian kedua, istirahat dan pembebasan adalah bagian dari kekudusan. Allah merancang ya pola yang teratur untuk hidup yang seimbang. Jadi ritmis itu teratur. Jadi seperti dari pagi sampai malam ada berapa jam, ada menit, itu semua teratur. Tapi Tuhan atur begitu rupa sehingga ada musim panen, musim menuai,
saat untuk istirahat, dan saat untuk Yobel, untuk pembebasan. Ketiga, keadilan sosial dan penghapusan kesenjangan ekonomi adalah nilai kerajaan Allah. Jadi bagus dengan adanya tahun Yobel itu, artinya orang yang tadi ini melarat dan dia tidak bisa tebus dia punya tempat gadai, tapi dia bisa dapat kembali. Nah, itu melatih untuk bagaimana melihat orang lain yang susah untuk kembali, dia bisa bangkit kembali dari keadaan. Kemudian yang keempat, iman diuji dalam ketaatan. Tuhan meminta umat untuk taat dulu, lalu menjanjikan penyediaan. Jadi sampai di situ Bapak Mama dari bagian Imamat 25 khususnya ya, renungan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22 ya. Nah, jadi ada 3 hal penting saya katakan tadi, bahwa kita melihat maksudnya secara teologis ya. Theo itu Tuhan, logis itu ya macam biologi, logi itu ilmu. Berarti ilmu tentang Tuhan. Nah, jadi maksudnya kita melihat maknanya dari kacamata Tuhan, dari apa yang Tuhan mau. Nah, selanjutnya kita justru melihat secara strukturnya, artinya ada pembagian dari ayat ke ayat dan beberapa penjelasan. Nah, jadi dari ini kalau Bapak Mama mau terus membaca dan mendalami, maka kita dapat tema banyak dari bagian ini. Banyak tema yang kita dapat untuk sampaikan. Baik ini tema tentang Sabat, kan kita bisa lihat di situ. Hari istirahat itu penting. Kita bisa melihat juga tema tentang bagaimana kehidupan sosial, kehidupan bersama. Kita juga bisa melihat tema tentang ekonomi. Kita juga bisa melihat tema tentang kehidupan moral. Kita juga bisa melihat bagaimana tema tentang membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ada semua di dalam Imamat ya, khususnya di pasal 11 sampai pasal 27 ini. Nah, jadi itu dulu Bapak Mama, saudara kekasih Tuhan, yang saya dapat bagikan bahan PA ini. Tentunya bahan ini seperti biasanya, kalau kita omong kasarnya, bahan mentah yang butuh untuk dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan, kita lebih melihat khusus dalam kehidupan kita, dalam jemaat kita, dalam pelayanan kita, apa-apa yang lebih menyentuh, yang pas untuk membuat iman kita semakin bertumbuh, dan warga jemaat Tuhan semakin bertumbuh, dan semakin menjadi bekal bagi kita dalam pelayanan. Baik, saya memberi kesempatan Bapak Mama kita semua untuk kita, mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang bertanya, saya berikan kesempatan. Dari Mama Delis ada, masih lihat Mama Tommy, Mama Radi, Bapak Ika, Bapak ini, Bapak Eka, Bapak Arta, Martin, Bapak Angel, Bapak Gilti, masih ya, Bapak Medi ada mobil, Mampesa, Nona Mafisa. Silakan Mama. Silakan. Ya. Pasal 27 ayat yang keempat. Pasal 27 ayat 4 Mama. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 kita.
Ini tentang nasar, Mama ya. Kita